berbincang dengan Ustaz Muhyiddin, beliau menyatakan bahwa sangat penting sekali bagi kita untuk belajar fikih, karena ini merupakan satu ilmu yang wajib kita pelajari sebelum kita melakukan amal. Amal ibadah kita sehari-hari ini tidak akan diterima oleh Allah sebelum kita mempelajari tentang ilmu. Bagaimana dikatakan oleh Ibnu Rusna dalam Alfiyahnya, dalam kitab Subhannya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang siapapun kalau dia melakukan satu amal tanpa didasari dengan ilmu, maka a'maluhu mardudatun, maka apa yang dikerjakan itu akan ditolak oleh Allah. La tuqbalu, tidak akan diterima. Nah, berhubung saat ini kita sebentar lagi akan mendekati bulan Ramadan, maka sudah sepantasnya kita belajar tentang puasa sebelum kita melaksanakan puasa, agar puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau juga menanyakan kira-kira kitab apa yang tepat untuk santriati. Saya bilang kalau di pesantren salaf itu merupakan suatu hal yang lazim santri itu belajar fikih dimulai dari awal. Ada kitab ada kitab apa namanya, Matnu Safinatul Najah. Kitab Safinatul Najah ini adalah kitab yang sudah biasa dipakai oleh pondok-pondok pesantren, khususnya pondok-pondok pesantren yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ini dikarangan oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadhil Salim bin Sumer Al-Hadrami. Dia orang asli Hadramaut, namun kemudian beliau berdakwah di Indonesia dan meninggal di Jakarta. Jadi ini salah satu karya beliau yang sudah sangat fenomenal. Maka bagi seorang santri sudah wajib hukumnya untuk belajar kitab ini. Kitabnya simple, singkat, dan jelas. Nanti untuk lain waktu barangkali mudah-mudahan kita bisa belajar mulai dari awal. Jadi agar pembahasannya itu tertib, urut. Tapi karena momennya ini adalah menyambut bulan Ramadan, sehingga kita akan memulai kajian kita pada kali ini dengan mulai dari bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa ulumuhi fid dharain amin. Faslun yajibu shaumu Ramadhana bi ahadi umurin khamsatin. Kita lihat halamannya. Kita ketemu halamannya. Faslun yajibu shaumu Ramadhan bi ahadi umurin khamsatin. Halaman berapa Ustaz? Ini bab terakhir puasa. Sudah ketemu? Halaman berapa? 36. 26. Baik. Halaman 26. Faslun yajibu shaumu Ramadhan fi ahadi umurin khamsatin. Faslun ini adalah satu, faslun ini artinya pemisah dari bab ke bab, itu namanya fasal. Dan bab ini adalah bab tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan. Yajibu wajib shaumu Ramadan, puasa bulan Ramadan, bi ahadi umurin, sebab salah satu dari beberapa perkara khamsatin yang 5. Nanti ini ada semua. Kalau yang maknanya sudah jelas,
nggak perlu ditulis lagi. Ya, hanya tulis yang sekiranya susah. Seperti yajibu, wajib, artinya ini kan semuanya sudah tahu ya. Jadi nggak perlu ditulis. Somu artinya puasa, Ramadan ini nggak perlu ditulis. Umurin, nah, mungkin yang umurin itu artinya apa? Umurin itu beberapa hal, beberapa perkara. Nah, mungkin itu saja yang ditulis. Khomsatin pasti 110 artinya ya. Jadi nggak perlu ditulis. Jadi untuk mempercepat waktu, ya, tulislah yang sekiranya susah, yang sekiranya mudah tidak perlu ditulis. Baik. Jadi puasa Ramadan itu wajib hukumnya dikarenakan karena ada salah satu daripada 5 hal. Ahaduha yang pertama, bikamali sya'bana salatina yauman. Bikamali sya'ban, dengan sempurnanya bulan Sya'ban, salatina yauman, yaitu 30 hari. Jadi kalau bulan Sya'ban itu sudah genap 30 hari, artinya berarti besoknya orang itu wajib puasa. Nggak boleh menunda karena nggak ada tanggal 31 Sya'ban, nggak ada. Sya'ban itu cuma ada 29 atau 30. Bulan Sya'ban itu hanya 29 hari atau 30 hari. Jadi kalau sudah 30 hari, maka dipastikan besoknya adalah bulan Ramadan. Ya, tapi kalau baru 29, nah kalau baru 29 hari, maka nanti kita akan bahas yang selanjutnya. Ya, ketika kita berada di tanggal 29 ini, apakah besok ini bulan puasa atau belum? Nah, nanti kita akan bahas. Pasti pertama yang mewajibkan orang itu harus puasa ketika bulan Sya'ban itu sudah genap 30 hari. Wasaniha, dan yang kedua dari 5 perkara ini, biru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu. Biru'yatil hilal, dengan melihat hilal, pihak kiman, di dalam haknya seorang, ro'ahu, yang telah melihat hilal. Wa in kana fasiqan, meskipun orang tersebut fasik. Nah, kalau mendengarkan. Yang kedua, orang itu wajib puasa biru'yatil hilal, dengan melihat hilal. Artinya, kalau ada orang sudah melihat hilal, tahu apa itu hilal? Hilal apa hilal? Hilal itu rembulan. Ya, jadi bulan Komariah, namanya Komar. Komar itu rembulan atau bulan Hijriyah. Itu hitungannya berdasarkan rembulan. Nah, dalam bahasa Arab dibahasakan dengan istilah hilal. Hilal itu akan muncul di awal bulan sedikit demi sedikit. Di pertengahan bulan maka dia akan kelihatan jelas. Namanya Lailatul Badr. Bukan Lailatul Qadar, tapi Lailatul Badar. Lailatul Badar. Itu nanti malam tanggal 15. Dia akan kelihatan begitu sempurna. Kemudian dia akan berangsur lagi menghilang sampai di akhir bulan dia menghilang, nggak kelihatan. Kemudian muncul lagi, berarti ketika dia muncul lagi, maka itu akan menandakan itu bulan yang baru. Ketika rembulan muncul pertama kali, itu menunjukkan adanya bulan baru. Nah, di sini perlu dibedakan antara bulan dengan rembulan ya. Ya, kalau bulan itu ya Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, itu namanya apa? Bulan. Kalau rembulan
Yang bulat itu yang bersinar itu namanya rembulan. Lah hilal ini adalah apa? Rembulan. Baik. Nah, di sini dikatakan yang kedua, orang itu wajib berpuasa Ramadan apabila dia melihat rembulan di ru'yatil hilal. Jadi rembulan bulan Ramadan itu sudah nampak. Oh, ada orang, ya saya ketika selesai maghrib, ya, masuk waktu maghrib, kemudian dia melihat ada rembulan. Nah, berarti orang tersebut wajib untuk berpuasa besok harinya. Di sini katakan fi haqqi man ru'ahu, di dalam haknya orang yang melihat rembulan. Jadi orang yang melihat rembulan maka dia wajib puasa. Wa in kana fasiqan, walaupun orang tersebut adalah orang yang fasik. Apa itu fasik? Apa yang dimaksud fasik? Fasik itu lawan daripada adil. Fasik adalah orang yang berbuat dosa besar, itu namanya fasik. Ya. Fasik adalah orang yang berbuat dosa besar, atau berbuat dosa kecil tapi terus menerus, itu juga namanya fasik. Ya. Berbuat dosa kecil tapi terus menerus. Apa contohnya dosa kecil terus menerus? Bohong, ya, bohongnya kecil lagi. Tapi dia terus menerus, ya, dia bikin kesel orang, tapi terus menerus. Itu namanya juga fasik. Ya, karena sedikit demi sedikit lama-lama menjadi banyak. Baik, itu namanya fasik. Jadi kalau meskipun dirinya orang fasik, kalau dia melihat rembulan bahwa dia melihat rembulan bulan Ramadan, maka dia wajib untuk berpuasa. Nah kemudian orang yang lain apakah wajib berpuasa atau tidak? Ya, maka kalau hanya dia yang melihat, berarti wajibnya hanya buat dia saja. Kita nggak melihat. Dan ketika dia ngomong karena dia fasik, kita nggak percaya. Dia kan sering berbuat dosa, namanya fasik. Saya nggak percaya kamu lihat, maka saya tidak wajib untuk berpuasa. Yang wajib berpuasa hanya dia saja. Jelas sampai di sini? Jadi wajib berpuasa ini yang kedua kalau ada orang melihat sendiri bulan Ramadan, rembulan di bulan Ramadan. Nah ini bagi orang yang sehat. Kemudian wasalisuha, yang ketiga, wajib melakukan puasa. Itu yang ketiga, bitubutihi fi haqqi man lam yara. Bitubutihi, dengan tetapnya rembulan, dengan tetapnya rembulan fi haqqi man, di dalam haknya seorang, lam yarahu, yang tidak melihat rembulan. Jadi kalau tadi orang melihat rembulan berarti dia sendiri yang wajib untuk berpuasa. Dan bagi kita yang tidak pernah melihat rembulan tanggal pertama nih maksudnya, rembulan tanggal pertama di suatu bulan. Kalian pernah nggak melihat rembulan di tanggal pertama? Saya kan nggak pernah, ya, karena susah sekali untuk melihat itu, apalagi di daerah sini yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Karena biasanya hilal itu bisa dilihat di laut, di pinggir laut. Gitu. Jadi ketika dia bermuncul, nah, disitulah kelihatan kalau di laut. Nah, ini bagi kita yang tidak pernah melihat rembulan, maka dia wajib puasa bitubutihi bi'adli syahadatin, bi'adli syahadatin, dengan kesaksian orang yang adil. Bi'adli syahadatin artinya dengan kesaksian orang yang adil. Tadi saya sampaikan apa itu adil.
Apa itu fasik? Lawan daripada adil. Kalau fasik tadi adalah orang yang melakukan dosa besar. Berarti orang yang adil adalah orang yang tidak melakukan dosa besar. Ini namanya adil. Jadi ketika ada orang adil, kemudian dia menyampaikan kepada qadhi atau hakim bahwa dia telah melihat rembulan. Ya. Nah, kesaksiannya dia kemudian direspon oleh hakim. Hakim membenarkan, hakim menyetujui. Nah, di sini ketika sudah diputuskan oleh hakim, maka semua orang yang ada di situ, di daerah tersebut, maka wajib untuk melakukan puasa besok harinya. Jadi intinya yang kedua, orang itu wajib berpuasa atau bulan Ramadan itu bulan Ramadan itu muncul itu dengan adanya keputusan dari hakim. Keputusan dari hakim. Kalau di sini ada Kementerian Agama atau pemerintah, itulah ketika mereka sudah memutuskan bahwa besok itu adalah bulan Ramadan, maka wajib hukumnya bagi kita untuk berpuasa di bulan Ramadan besoknya. Nah, di sini dengan catatan dengan sebab adanya kesaksian orang yang adil. Dan adil di sini adil syahadah. Adil syahadah itu orang yang adil yang sah dibuat sebagai saksi. Ya. Sebab saksi ini antara ada adil riwayat, ada adil syahadah. Dalam fikih itu ada istilah adil riwayat, ada istilah adil orang yang sah dibuat sebagai saksi. Apa di antara kriterianya? Dia harus orang merdeka. Ya, jadi budak ini nggak sah menjadi saksi. Kemudian dia harus adil, tadi disampaikan. Orang yang adil sah menjadi saksi. Artinya orang yang fasik tidak sah menjadi saksi. Baik, intinya yang ketiga bahwa orang itu wajib berpuasa ketika ada keputusan dari hakim atau qadhi atau orang yang mempunyai wewenang. Ya, seperti kalau di sini sudah disampaikan seperti Kementerian Agama. Terus warabi'uhan yang keempat dari 5 perkara tadi, wajib berpuasa fi ikhbari adli riwayatin. Fi ikhbari adli riwayatin dengan kabarnya orang yang adil. Ini seperti sama, tapi berbeda. Ikhbari adli riwayatin dengan kabar dari orang yang adil. Mausukin bih, yang kredibel, ya, mempunyai kredibilitas. Apa artinya kredibel? Terpercaya. Mausukin bih yang dipercaya. Mempunyai kredibel itu artinya mempunyai kejujuran, mempunyai integritas. Itu namanya mausukin bih. Contohnya ulama. Ada ulama memberi kabar bahwa dia melihat hilal bulan Ramadan. Ini berarti karena yang ngomong itu adalah ulama, berarti dia adalah seorang yang mausukin, orang yang dipercaya, atau kiai, atau ustaz. Dia adalah orang yang adil. Ya, dia tidak pernah kelihatan melakukan dosa besar. Walaupun sebenarnya dia pernah melakukan dosa besar, tapi nggak ada yang tahu.
Nah, ini tetap dinamakan adil. Jadi tidak pernah terang-terangan ngomong. Dosa besar itu apa? Mabuk-mabukan, ya, membunuh, berzina, kemudian apalagi meninggalkan sholat, syirik. Nah, ini namanya dosa besar. Ketika orang melakukan dosa-dosa itu, maka dia dinamakan fasik. Dan yang keempat, wajib berpuasa itu biasanya adil riwayatin mausukin dengan adanya kabar dari orang yang adil yang bisa dipercaya. Sawa'un waqa'a fi qalbi sidquhu amla. Sawa'un waqa'a, baik terjadi fil qalbi, di dalam hati, sidquhu, membenarkannya, amla, atau tidak membenarkannya. Sawa'un waqa'a, baik terjadi fil qalbi, di dalam hati kita maksudnya, sidquhu, untuk membenarkannya, amla, atau tidak membenarkannya. Nah, ada orang yang mempunyai kredibilitas, ada ustaz menyampaikan bahwa dia melihat rembulan setelah maghrib, ya, di tanggal 29. Kalau di tanggal 30 sudah ada bahasan lagi, ya. Kalau jam 30 sudah pasti berarti besoknya adalah bulan Ramadan. Tapi ini di tanggal 29. Tiba-tiba ada ustaz setelah maghrib, ada seorang ustaz yang mengatakan kepada kalian bahwa saya melihat rembulan Ramadan. Maka berarti bagi kalian hukumnya wajib percaya. Berarti kalian besok wajib puasa. Baik sebenarnya hati kalian percaya atau tidak percaya. Begitu. Walaupun nggak percaya kok. Kayaknya saya nggak percaya dia ngomong. Ya. Tapi karena yang ngomong itu adalah orang yang mempunyai apa sih? Kredibilitas, integritas. Ya. Maka kalian harus percaya. Percaya nggak percaya harus mengikuti. Besok harus bulan Ramadan. Gitu. Bagaimana dulu yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW? Suatu ketika Ibnu Umar datang kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan bahwa beliau melihat rembulan. Ini Ibnu Umar, namanya Rasulullah SAW, orang yang punya kredibilitas, orang yang percaya. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan akhbirinas, ya, kasih tahu kepada manusia. Ya, dan hendaklah besok orang-orang harus berpuasa. Ini satu bukti bahwa ketika ada satu orang yang punya sifat adil dan dipercaya, mengkhabarkan bahwa besok itu adalah bahwa dia melihat rembulan-bulan Ramadan, maka apa yang disempatkan harus dipercaya. Nah, sekarang selanjutnya, atau yang memberi kabar adalah orang yang tidak dipercaya. Atau yang memberi kabar adalah orang yang tidak dipercaya. Ini maknanya panjang banget. Karena agar lebih mudah atau lebih jelas, kita artikan semuanya. Ya. Jadi kalau yang datang itu orang adil, tapi tidak punya kredibilitas. Orang biasa, bukan ustaz, bukan ulama, bukan kiai. Ya. Orang biasa, tapi dia adil. Tiba-tiba datang, ada orang biasa tiba-tiba datang menyampaikan bahwa dia itu melihat rembulan bulan Ramadan. Maka apakah harus dipercaya atau tidak? Ya. Maka di sini
tidak harus percaya. Kalian mau percaya boleh, mau tidak juga boleh. Tapi konsekuensinya, kalau kalian percaya, berarti besoknya kalian harus puasa. Kalau kalian tidak percaya, berarti nggak harus puasa, karena saya nggak percaya. Makanya di sini dikatakan, kamu baru masuk diri. Apa yang datang itu orang yang tidak punya kredibilitas. Maka in waqa'a qalbisikum. Maka kalau terjadi di dalam hati kalian membenarkan tentang hal tersebut, baru kalian wajib puasa. Kalau tidak membenarkan, maka tidak wajib puasa. Ini juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ya, satu ketika Arabiyun kita harus kenal Rasulullah SAW. Ada seorang Arabi. Apa itu Arabi? Orang Badui, orang Arab tapi yang Badui. Istilah di kita namanya orang Badui. Sebenarnya Badui itu adalah satu suku ya. Badui itu satu suku di daerah di sana yang masih primitif. Dia berada di pedalaman, namanya Badui. Sehingga dibuat istilah ketika ada Arabi. Arabi itu adalah orang Arab yang di pelosok. Orang Arab di pelosok. Maka dinamakan Arabi. Disamakan dengan sama orang Indonesia dinamai dengan Badui. Padahal namanya bukan Badui, ya bukan terjemah juga. Untuk memudahkan kepahaman, diartikanlah Arabi itu dengan arti Badui. Ya Arabi dengan Nabi SAW ketika ada orang Arabi datang kepada Nabi. Ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini usyhidu ini ra'aitu hilal Ramadan. Ya, sesungguhnya aku melihat hilalnya bulan Ramadan. Maka apa yang dikatakan Rasulullah? Kata Nabi, "Asyhadu an la ilaha illallah." Apakah engkau itu bersyahadat menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Apa itu jawab? Ya. Terus ditanya lagi, kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah kau bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah? Iya, tapi Muhammad adalah Rasulullah. Setelah itu, kemudian Rasulullah SAW memanggil Bilal, ya Bilal al-Bin, wahai Bilal al-Bin, azanlah itu. Kemudian perintah orang-orang itu untuk berpuasa. Ini menjadi dalil bahwa orang yang adil meskipun tidak punya kredibilitas, meskipun tidak mau fikih, ketika dia datang mengkabarkan tentang melihat bulan dan kita percaya, maka berarti kita wajib untuk berpuasa. Tapi kalau kita tidak percaya, berarti tidak wajib untuk puasa karena dia tidak mempunyai kredibilitas. Lain dengan ketika yang mengkabarkan adalah orang yang mausukin yang mempunyai kepercayaan seperti saya sampaikan, ulama, ataupun ustaz, ataupun kiai, paham ya? Selanjutnya, waqamisu. Kemudian yang kelima, wajibnya berpuasa itu bidhanni dukhuli Ramadan. Dengan menyangka masuknya bulan Ramadan. Bil ijtihadi dengan ijtihad. Ijtihad itu apa ijtihad? Berusaha. Ya. Berusaha mencari mencari kebenaran tentang satu hukum. Definisinya adalah badul wusni fi nail hukmi syar'i bi istinbat. Itu namanya. Intinya bahwa istihad itu adalah mencari bukti-bukti untuk menentukan satu hukum. Jadi di sini dikatakan bila itu dalam Ramadan dengan menyangka masuknya bulan Ramadan bil ijtihad dengan istihad fi man istabah alaihi, fi man di dalam
orang ishtabaha alaihi nabik yang tidak bisa mengetahui tentang munculnya rembulan. Orang yang tidak bisa mengetahui munculnya rembulan. Kira-kira seandainya kalian ada di satu tempat, di pulau terpencil, tidak ada HP, tidak ada TV, kira-kira bisa nggak kalian itu melihat rembulan, menentukan bahwa ini sudah ada rembulan atau bisa nggak? Nggak bisa. Ya, mau lihat rembulan tertutup dengan hutan, tertutup dengan pepohonan, kita nggak bisa. Kemudian mau menunggu ada orang yang ngasih kabar, nggak ada, ini di pulau terpencil, nggak ada orang datang. Nah, disitulah kita berijtihad. Berijtihad itu bersungguh-sungguh, mengira-ngira, ini kira-kira sudah masuk atau belum ya? Terus kemudian tiba-tiba, wah ini tiba-tiba ada orang datang, ini dia bawa sirup sama pengguan sumbang. Wah ini biasanya kalau sudah banyak sirup sama pengguan itu biasanya sudah masuk bulan Ramadan. Oh berarti ini tandanya sudah masuk Ramadan. Buktinya ini sudah ada orang kirim sirup sama pengguan, sirup sama biskuit. Nah, ini namanya ijtihad. Nah, ketika kalian sudah menyangka, sudah mengira bahwa sudah masuk bulan Ramadan, maka berarti wajib hukumnya untuk melaksanakan bulan puasa. Ini namanya ijtihad. Atau orang yang sedang berada di penjara, orang penjara tertutup, nggak bisa lihat apapun, nggak bisa ada televisi, nggak bisa ada HP, nggak bisa ada orang. Maka disinilah orang itu harus berijtihad. Nah, berijtihad itu kadang benar, kadang salah. Karena dengan mengira-ngira, sekarang seandainya itu sudah berijtihad, ya, karena ada orang yang sudah ngirim sirup sama biskuit, kemudian dia besoknya ada puasa. Ya. Ternyata beberapa hari kemudian dia dapat info bahwa waktu itu belum puasa sebenarnya, itu masih bulan Sya'ban. Maka apakah puasanya itu sah? Puasanya tetap sah, tapi bukan sebagai bulan puasa Ramadan, melainkan dianggap sebagai puasa sunnah. Karena belum waktunya. Atau ketika dia berpuasa ternyata dia puasanya sudah di bulan Syawal, berarti sudah lewat Ramadannya. Berarti sah apa enggak? Sah puasanya. Dan dia dianggap sebagai puasa qadha. Walaupun dia enggak dalam puasa Ramadan adaan waktu. Tapi karena ternyata waktunya sudah lewat, maka dia dianggap dengan qadha puasa. Karena dalam masalah ibadah itu harus ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yang perlu diperhatikan. Apa itu? Yang pertama adalah nafsul amri. Ya. Yang pertama nafsul amri. Dan yang kedua adalah zannul mukallaf. Nafsul amri dan zannul mukallaf. Apa itu artinya nafsul amri? Kenyataan. Nafsul amri itu artinya gimana? Jadi kalau kita ibadah, mau itu sholat, mau puasa, maka harus benar kenyataannya dan sesuai dengan zannul mukallaf, dengan prasangkanya. Ya, antara perkiraan atau prasangka dengan kenyataan itu klop.
cocok. Nah, kalau salah satu itu tidak ada atau berbeda antara kenyataan dengan perkiraan berbeda, maka ibadahnya tidak sah. Contoh gampang. Ketika kita sholat, maka termasuk syarat dari sholat itu adalah thaharatul malabis. Baju kita itu harus itu kita harus menyatakan, harus yakin bahwa baju kita ini suci dan kenyataannya memang suci. Sekarang kalau kita sholat kemudian kita menyangka baju kita ada najisnya, sholatnya tidak sah karena kita menyangka bahwa baju kita ini ada najisnya, walaupun sebenarnya kenyataannya baju kita ini bersih suci, tidak ada najis. Nah ini kan sah. Atau sebaliknya, kita sholat, kita yakin bahwa baju kita suci, bersih, ya? Sehingga kita sholat. Begitu selesai sholat, ternyata kita lihat bajunya ada dari cicaknya. Padahal di awal kita menyangka bahwa bajunya suci, tapi kenyataannya ternyata baju kita ada najisnya. Maka itu juga tidak sah. Karena antara zahir mukallaf dengan nafsu amri tidak cocok. Paham ya? Nah, begitu pun dalam masalah puasa. Kita menyangka bahwa ada orang puasa, menyangka bahwa sudah masuk bulan Ramadan. Tapi ternyata belum masuk bulan Ramadan. Maka puasanya tidak sah. Ya, tidak sah sebagai puasa bulan Ramadan. Atau dia menyangka sebenarnya ada orang puasa, dia nggak yakin kalau saat itu adalah bulan Ramadan, ya, maka otomatis jelas tidak sah karena bukan dia menyangka bukan bulan Ramadan, kenapa mesti puasa Ramadan walaupun kenyataannya adalah dia berada di bulan Ramadan. Jelas sampai sini? Ya, jadi ada 5 kapan orang itu harus puasa. Yang kelima itu dibagi 2. Ya. Jadi ada yang harus, ada yang diwajibkan secara umum, ada yang diwajibkan hanya untuk individu saja dari kelima. Yang secara umum siapa? Itu yang nomor 3, ya, nomor 3 dan juga nomor 4. Ya, jadi ketika bulan puasa itu ada munculnya bulan itu diputuskan oleh hakim, maka semuanya wajib puasa. Oh, dan nomor 1 dan nomor 3. Ya, nomor 1 yaitu ketika Sya'ban itu sudah sempurna 30 hari. Nah, maka semua orang wajib untuk puasa. Baik mau percaya atau tidak percaya, kalau Sya'ban itu sudah 30 hari, maka semua orang wajib puasa. Begitupun ketika sudah diputuskan oleh hakim, mau kita percaya, mau tidak percaya, maka hukumnya wajib semua orang. Namun yang nomor 2, nomor 4, nomor 5, ini berlaku hanya untuk individu. Yang nomor 1 hanya berlaku untuk orang yang melihatnya saja. Yang melihat tidak wajib untuk puasa. Kemudian yang nomor 4 itu berlaku kalau memang kita percaya. Ya, yang memberikan kabar adalah orang yang punya kredibilitas. Yang ketiga berlaku bagi individu yang punya prasangka bahwa besok itu adalah bulan Ramadan. Yang tidak punya pembuktian wajib. Selagi kita masih ragu bahwa itu bulan Ramadan, selagi kita itu ragu apakah ini sudah masuk bulan Ramadan atau belum, maka hukumnya haram untuk puasa. Ini tanggal 29. Ya, kita ragu. Besok ini kira-kira sudah itu belum ragu. Ya, maka berarti besoknya wajib
menunggu, tidak boleh puasa kalau belum puasa. Baik, kemudian yang selanjutnya, ya, ini disimak, dihafalkan. Nanti setelah tahlil, ta'allum itu ada hasilnya. Kalian bisa buka lagi, bisa baca lagi. Kita simpan selalu. Faslun, syurutu sihhatihi arba'atu asyhur. Syurutu sihhatihi, syarat sahnya puasa. Arba'atu asyhur, ada 4 macam. Ada 4 sesuatu. Jadi puasa itu menjadi sah ini apabila 4 hal ini ada. Kalau salah satu dari 4 ini tidak ada, maka berarti puasanya tidak sah. Saya dinamakan syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang dipersiapkan sebelum melakukan kerjaan. Itu namanya syarat. Jadi bersiapkan dulu. Apa yang keempat? Yang pertama Islam. Jadi syarat puasa itu harus Islam. Artinya kalau orang itu tidak Islam maka tidak sah puasanya. Orang yang tidak Islam itu siapa saja? Orang kafir dan juga orang Yahudi kafir, Kristen masuk kafir. Selain agama Islam namanya kafir. Ya, Muslim masuk dalam kategori kafir. Kafiran dengan musyrikin. Ya, ahli kitab dengan musyrikin, ya kan? Berarti Muslim itu juga kafir. Selain itu siapa? Selain kafir adalah yang tidak Islam. Selain kafir adalah murtad. Orang yang murtad. Apa itu murtad? Orang yang keluar dari agama Islam. Tadinya Islam, tapi kemudian dia menyatakan diri keluar dari agama Islam. Itu namanya murtad. Nah, ketika orang itu sudah murtad, maka puasanya tidak sah. Kalau ada orang yang puasa tiba-tiba dia murtad, otomatis ketika itu puasanya batal. Jadi yang pertama yang sah melakukan puasa adalah Islam. Selain orang Islam, selain Islam, baik itu kafir atau murtad, maka tidak sah puasanya. Yang kedua, wa'aqlun dan berakal. Artinya, berarti orang yang tidak berakal maka tidak sah puasanya. Siapa saja yang tidak berakal? Gila. Terus? Apa? Orang pingsan. Kemudian orang yang mabuk, anak kecil. Nah ini mereka ini puasanya tidak sah karena tidak berakal. Akal di sini bukan berarti akal secara tabiat, karena kalau secara ciptaan, secara tabiat anak kecil pun dia punya akal. Akal di sini dia belum bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Ini anak kecil, tidak sah puasanya. Kalaupun dia berpuasa, boleh-boleh saja. Tapi kalaupun dia berpuasa, nanti status puasanya itu adalah belajar. Jadi kalau tiba-tiba baru setengah hari dia mau buka puasa, ya tidak dosa karena memang puasanya tidak sah. Tapi harus dilatih. Anak kecil harus dilatih. Ya, dari pagi sampai siang, nyambung lagi siang sampai sore. Latihan anak kecil. Baik, jadi yang kedua salah sahnya puasa adalah maklum, berakal. Yang ketiga, wal dan suci.
min nahwi haidin, dari seumpama haid, suci dari seumpama. Artinya bukan hanya suci dari haid saja, tapi hal-hal yang seperti haid. Apa hal yang seperti haid? Nifas, kemudian wiladah. Apa wiladah? Melahirkan. Nah, jadi orang yang haid, orang yang nifas, ataupun orang yang melahirkan, maka tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya, bahkan haram untuk puasa. Nggak boleh puasa. Ini kalau orang haid. Yang keempat, syarat sah dari puasa adalah wa ilmun biqaulil waqti qabilan bismillah, wa ilmun, dan mengetahui atau meyakini, biqaulil waqti, dengan keberadaan waktu, qabilan bismillah, dibolehkan untuk puasa. Kalau tidak dari suami dibolehkan untuk puasa. Ini syarat ini berlaku untuk semua puasa, ya? Bukan hanya puasa Ramadan saja. Puasa Senin Kamis itu demikian. Orang yang puasa Senin Kamis itu harus orang Islam, harus orang yang berakal, harus juga suci daripada haid dan nifas ataupun melahirkan. Jadi kalau orang haid nifas melahirkan, puasa Senin Kamis pun nggak boleh. Dan juga harus tahu keberadaan waktu itu memang diperbolehkan untuk puasa. Jadi kalau waktunya tidak diperbolehkan untuk puasa, maka puasanya tidak sah, haram, dan juga tidak sah. Karena dalam ibadah itu kadang ada haram tapi sah. Kalau di sini haram tidak sah. Contoh apa ya? Ibadah yang haram tapi tidak sah. Ibadah yang haram tapi sah. Apa contohnya? Kita sholat, tapi pakaian yang kita pakai untuk menutup aurat adalah pakaian curian. Ya, haram apa enggak? Ya. Tempat yang kita tempati tempat gosok, haram. Tapi sholatnya sama, sholatnya tetap sah. Ya haram. Nah, orang yang puasa di suatu waktu yang tidak diperbolehkan untuk puasa, maka puasanya tidak sah dan juga haram. Apa saja tempat-tempat ataupun waktu-waktu yang tidak diperbolehkan puasa? Apa ya? 1 Syawal, Idul Fitri, 1 Syawal, Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau Lebaran nggak boleh puasa, ya, karena lagi banyak makanan. Saya juga bikin makanan puasa. Tapi bukan itu juga alasannya, ya, karena ini syariat perintah Allah, larangan Allah. Ketika Lebaran, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, hukumnya haram untuk puasa. Kemudian apa lagi? Ayam tasrik, hari tasrik itu juga nggak boleh puasa. Apa itu ayam tasrik? Tanggal 11, 12 Dzulhijjah, ya, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini juga haram hukumnya untuk puasa. Kita tidak sah puasa di tanggal tersebut. Nah, ini tidak qabilan yusum. Syarat sahnya puasa adalah umat Islam, kemudian berakal, bersih dari semacam haid, dan yang keempat adalah waktunya itu diperbolehkan untuk puasa. Nah, jadi yang biasa Senin Kamis ataupun puasa ayam lebih, ya, tiba-tiba pas bulan Dzulhijjah, hukumnya haram untuk puasa.
Nah, ini sampai berapa Ustaz? Sampai 6. Baik. Nah, dari sini saya ingin lihat hasilnya. Dan coba salah satu di antara kalian untuk baca dan menerjemahkan. Ya, sebelum ditunjuk ada yang mau maju? Ada yang mau baca, memberi baca dan menerjemahkan. Ya, sama. Ditunjuk ya. Siapa Ustaz? Biasanya larang lancar. Baca. Silakan. يجب صوم رمضان بأحدكم أمور خمسة wajib puasa Ramadan Dengan salah satu dari satu perkara. 4 Lima oh 5 perkara. Yang pertama, pertama disyaratkannya dalam sejumlah dengan sempurnanya bulan Syawal 30 hari. Puasa lima dan yang kedua itu jadi kembali di hati mandoamu mandoaku wa ikan fasikon dengan melihatnya hilang di haknya ya haknya. ya, di haknya meskipun yang melihat itu orang fasik. Bagi orang yang melihat itu lebih mudahnya ya hati mandoamu bagi orang yang melihatnya. Jadi orang yang melihat bulan atau tidak. Bagi orang yang meskipun orang tersebut orang fasik. Maka yang kedua dan ketiganya di tubuh ini di hati man lam yaum bi'adli syahadati dengan tetapnya rembulan di dalam Orang yang tidak melihat bulan tidak melihat apa rembulan dia bisa menjadi dengan adil kesaksian orang Kemudian dan yang keempat isbari dari riwayatin mautu dengan kabar orang adil yang dapat dipercaya. Ini sawa ulwako al-fil qalbi idatuhu amla baik terjadi dalam hati itu percaya atau tidak. terus Au ghairi mausukin bihi in waqa'a fil qalbi idatuhu ataupun tidak dipercaya kabar dari orang yang tidak ataupun kabar dari orang yang tidak dipercaya meskipun apabila di dalam hati ya di dalam hatinya percaya wakum mislah dan yang kelima ditoni
mustabaha alaihi dzalik, dengan dugaan atau menyangka masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad yang tidak Bagi orang yang bagi orang yang tidak mengetahui munculnya bulan. baik, cukup ya. Mungkin ada pertanyaan yang belum jelas, maknanya yang belum jelas atau keterangannya yang belum jelas. Silakan ditanyakan. Atau ada permasalahan yang lain sekitar bab ini. Silakan ditanyakan. Sudah tahu semua? Ini mending bertanya atau mending ditanya? Misalkan puasa, itu kan keluar dari nggak puasa, misal 7 hari, itu sucinya 3 hari, biasanya hari itu waktu sucinya disuruh pada. Jadi ketika orang haid, ini berarti masalah haid. Ketika orang haid, kemudian sudah 7 hari, lalu kemudian berhenti haidnya, baru 3 hari muncul lagi darahnya, ya, otomatis nggak puasa. Nah itu apakah nanti yang 3 hari itu dikodok atau enggak, gitu ya. Nah, jadi begini, kalau tidak puasa yang diakibatkan karena haid itu wajib dikodok. Ya. Jadi orang haid meskipun tidak puasa, tidak makan, tidak boleh puasa, orang puasa, maka tetap wajib dikodok. Berbeda dengan sholat. Ketika sholat itu wajib dikodok enggak? Ya, tapi kalau puasa yang ditinggalkan gara-gara haid itu tetap wajib dikodok. Nah, sampai di sini. Yang 3 hari pun dikodok, kecuali gini, karena aksarul haid ini kan khamsata asyara yauman bila ya, paling banyaknya haid itu 15 hari. Jadi kalau baru 7 hari kemudian sudah mampet dan 3 hari kemudian haid lagi, berarti haidnya baru berapa hari? Jadi itu dari awal haid 7 tambah 3 10 hari. Nah 10 hari ini masih dalam batas aksarul haid. Berarti yang 3 hari itu dihukumi haid. Karena dihukumi haid, maka tidak boleh puasa. Itu. Kecuali sudah 7 hari haid. Nah, kemudian dia berhenti, lalu 10 hari kemudian baru keluar darah lagi. Maka apakah itu dihukumi haid atau tidak? Asal sudah lewat asal oke. Berarti namanya darah darah. Maka intinya kalau tidak berpuasa yang diakibatkan gara-gara haid atau nifas atau wilayah, maka hukumnya tetap wajib di. Lagi